kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Di pertemuan lalu kita membahas mengenai apa yang harus kita lakukan, adab-adab yang harus kita lakukan, atau kegiatan yang harus kita lakukan dari mulai terbit matahari sampai tergelincir matahari masuk waktu zuhur. Imam Ghazali menjelaskan yang pertama, yang paling utama adalah mengisi waktu kita dengan menuntut ilmu. Atau jika kita tidak mampu menuntut ilmu, maka hendaklah kita mengisinya dengan tasbih, dengan zikir, dengan hal-hal lainnya yang bermanfaat. Kemudian hendaklah kita juga meluangkan waktu untuk yang ketiga, menyibukkan diri untuk menyampaikan kebaikan kepada umat manusia, khususnya orang-orang Islam, menyusupkan ke dalam hati mereka kebahagiaan, menambah orang-orang perasaan duka, orang-orang yang sedang berduka, menghibur orang-orang yang berduka, menjenguk orang yang sakit, kemudian menyantuni fakir miskin, kemudian juga membantu pekerjaan para ulama yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dilakukan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga mengantarkan jenazah, menyolatkan jenazah. Nah, ini perbuatan-perbuatan baik yang seharusnya juga menghiasi waktu-waktu kita dalam sehari-hari, khususnya dalam antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari masuk waktu zuhur. Al-halatul rabi'ah, kemudian kondisi yang keempat, kita bisa mengisi waktu kita selain tiga hal yang saya sebut tadi di atas yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Anda taqwa ala dzalika. Kondisi yang keempat, kamu ini tidak bisa mengisi waktumu untuk membantu orang lain. Kamu tidak bisa membantu orang lain. Mungkin karena terbatasnya diri kamu tidak bisa membantu orang lain. Kamu tidak bisa menyantuni fakir miskin karena kamu tidak memiliki harta untuk menyantuni mereka. Atau kamu tidak bisa menolong para ulama, tidak bisa berbuat menyampaikan kebaikan. Kondisi yang ketiga tadi, kamu menyampaikan kebaikan kepada umat manusia. Kondisi yang keempat, kamu tidak bisa menyampaikan kebaikan karena keterbatasan yang ada di dalam diri kamu. Kalau kamu tidak mampu melakukan hal itu, fastaghalta bihajatika iktisaban ala nafsika wa ala iyalika. Minimal kamu menyibukkan diri kamu, mengisi waktu kamu, menyibukkan diri kamu untuk menutup hajat keperluan kamu sendiri dengan mencari nafkah dan untuk keperluan keluarga kamu. Ini menurut Imam Ghazali ini derajat paling rendah sendiri. Nah, orang yang setiap hari bangun pagi sampai tergelincirnya matahari yang di kepalanya cuma mencari nafkah untuk memenuhi dirinya sendiri dan memenuhi hajat keluarganya, itu perbuatan baik kan? Perbuatan baik yang derajatnya paling rendah. Yang keempat nih, yang terakhir ini. Apa itu perbuatan baik yang terendah? Yaitu orang yang bekerja untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Ini perbuatan baik tapi rendah. Kalau mau setingkat di atas itu, dia bekerja untuk dirinya, keluarganya, dan menyantuni orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Yang lebih lagi, bekerja untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain, zikir. Yang lebih lagi, punya waktu untuk kerja, punya waktu untuk menyantuni orang, punya
punya waktu untuk berzikir, punya waktu untuk menuntut ilmu. Ini hebatnya. Kalau yang keempat ini minimal kamu tidak jadi pengangguran, hidup dari pagi. Sekarang banyak orang pengangguran, hidup dari pagi. Pengangguran bukan dia tidak dapat pekerjaan, dia malas bekerja. Dia lakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya setiap hari. Dari mulai terbit matahari sampai tergelincir matahari, dia lakukan hal-hal yang tidak ada manfaat. Dia main game atau dia main media sosial, TikTok atau main dia main hal-hal seperti itu, tidak ada manfaatnya. Dia habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Waqad salimal muslimun. Ada saya pernah menegur seperti ini, main TikTok, main game, ada yang bertanya, Ustaz, sekarang game bisa mendatangkan uang, TikTok juga bisa mendatangkan uang. Dan kalau kamu kerja di situ silakan, bisa menghasilkan uang untuk diri kamu, untuk keluarga kamu, yang penting halal. Jangan sampai main TikTok yang haram. Tapi pada umumnya hal-hal yang tidak baik juga ada di situ. Media sosial itu seperti kita ketika keluar dari rumah, kita mau memilih pergaulan yang baik atau pergaulan yang buruk. Kalau kita pilih pergaulan yang buruk, ya muncul hal-hal yang buruk. Kalau kita pilih hal-hal yang baik, ya ada juga hal-hal yang baik. Ada ceramah di situ, ada ceramahnya Ustaz Hasan Saiful, ada ceramah dari Majelis Rasulullah, ada ceramah dari Habib Umar, ada ceramah dari ustaz-ustaz yang lain. Kita fungsikan seperti itu. Sekarang mau tidak mau berarti juga mengikuti perkembangan zaman, harus pakai Zoom, harus menggunakan TikTok juga ada sekarang, potongan-potongan ceramah di Instagram juga ada. Kalau tidak, maka hal-hal yang buruk akan mendominasi semuanya nanti. Nah itu salah satu bagian dari dakwah. Nah kita kembali pada apa yang kita bahas. Fastabalta bihajatika iktisaban ala nafsika wa ala iyalika. Memenuhi hajat dirimu dan keluargamu minimal ini. Kenapa? Wa qad salimal muslimuna minka. Paling tidak orang-orang manusia di sekitarmu, khususnya orang-orang Islam, telah selamat dari gangguan kamu. Kamu tidak mengganggu mereka. Datang minta-minta. Wa aminu min lisanika wa yadika. Selamat dia dari lisan dan tangan kamu. Bagaimana? Lisannya minta, tangannya. Selamat orang-orang di sekitar kamu. Dan yang lebih besar lagi, kamu menghargai diri kamu dan menghargai istri dan anak-anak kamu. Menjaga martabat mereka, tidak minta-minta. Selamat. Wasali malaka dimuka, dan selamat kamu dari dan agama kamu juga selamat. Mengapa selamat? Ya, kamu tidak menggantungkan agama, menggantungkan diri kamu kepada orang lain, menggantungkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idlam tartakib maksiatan. Karena pada saat kamu menjaga diri kamu, menjaga keluarga kamu, mata pencaharian kamu, bekerja menutupi hajat mereka, minimal kamu tidak melakukan perbuatan maksiat. Minimal kamu tidak bisa menyampaikan kebaikan kepada orang, tapi kamu juga tidak berbuat maksiat kepada orang, tidak menyakiti orang. Ini kata beliau, fatana bidzalika, dengan cara seperti ini kamu bisa mencapai derajat ashabil yamin. Derajatnya ashabul yamin. Ashabul yamin itu sebagian besar manusia adalah ashabul yamin. Dalam surat Al-Waqi'ah disebutkan
ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mamdud wa tarfin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in masqub wa fakihatin katsira. Dia di surga juga dia, tapi jumlahnya lebih besar daripada muqarrabin. Muqarrabin itu sedikit. Mau jadi orang yang dekat di sisi Allah apa hamba yang kebanyakan? Yang kebanyakan hamba yang mayoritas itu hamba yang selamat. Tapi yang minoritas hamba yang punya kedudukan. Mau jadi hamba yang punya kedudukan atau mau jadi hamba yang selamat? Kalau punya kedudukan, dia nanti punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bioskop dia yang fit, tempatnya yang paling istimewa. Kita kalau mau nonton apa-apa kan kita tempat yang paling jelas, paling terlihat jelas. Nanti kalau mau kita memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, tempatnya tidak semua kita yang fit. Ada yang fit, ada yang tempatnya kelasnya biasa, ya. Kelasnya biasa. Nikmatnya juga lain. Pelayanannya juga beda. Nanti wildan wal malaikah wa hurul 'ain yang ada di surga pelayanannya beda nih. Ashabul yamin dengan muqarrabin jauh berbeda. Tapi kalau kamu pilih kelas ashabul yamin, sudah itu kelas biasa nanti di surga. Kalau muqarrabin itu kamu berarti harus mengambil kondisi yang ketiga, kedua, dan pertama tadi. Kalau kamu kondisinya hanya kondisi tempat cari nafkah saja, ya kamu minimal dapat ashabul yamin. Minimal kamu tidak menyakiti siapa-siapa, tapi kamu bisa tidak juga kamu berbuat baik kepada siapa-siapa. Tanal bidzalika darajat ashabil yamin in lam takun min ahli taraddi ila maqamatis sabiqin. Jika kamu tidak termasuk orang-orang yang tergolong orang-orang yang taraddi, menaiki kedudukan demi kedudukan ila maqamat as-sabiqin. Maqamnya kedudukannya orang-orang yang terdahulu. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal mubarrakun. As-sabiqun as-sabiqun. Di surat Al-Waqiah, nanti kita teliti lagi di surat Al-Waqiah. Wa hadhihi aqallu darajat fi maqamatid din. Bayangkan ini, Imam Ghazali mengatakan ini adalah derajat yang paling akhir, paling rendah sendiri dalam kedudukan beragama. Jadi dalam beragama itu derajat yang paling rendah di dalam agama adalah kamu tidak menyusahkan orang lain. Itu derajat paling rendah. Tidak memberi kebaikan kepada orang, tapi kamu juga tidak merugikan orang. Itu derajat paling rendah. Jangan kita kemudian mendengar ini, alhamdulillah saya sudah tidak merugikan orang. Jangan zuhud untuk akhirat. Jangan berzuhud dari perkara akhirat. Zuhud itu dari perkara dunia. Kalau kita sekarang ini baru derajatnya tidak merugikan orang, berarti kita ini derajatnya rendah, nangis kita. Jangan sampai kita derajatnya paling rendah di agama ini. Harusnya kita mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ba'daha, kata Imam Ghazali, setelah ini, derajat setelah yang terakhir ini, fahiya min marati' syayatin. Setelah kedudukan yang paling rendah ini adalah tempat marati' syayatin, tempat bergembalanya setan, tempat setan bergembala, tempat setan itu cari makan. Setelah ini itu lahannya setan. Apa itu lahannya setan? Wa dzalika bi an tashtagila wal iyadu billah bima yahdimu dinaka aw tu'dhi 'abdan min ibadillahi ta'ala. Kalau kamu cari ilmu yang bermanfaat juga, zikir hendak juga, menyampaikan kebaikan untuk orang lain, sedekah, antar jenazah, jenguk orang sakit enggak juga.
Ya sudah, kamu kerja buat keluarga kamu, malas, nganggur di rumah, dan kerja juga nggak mau. Yo, ini kamu siapa ini? Dan ada manfaatnya sama sekali hidupnya ini. Nah, buat kerja buat dirinya sendiri, buat keluarganya juga malas. Kata beliau, ini berarti kamu ladangnya setan, tempatnya setan. Kamu ini sudah jadi tempatnya setan. Apa tempatnya setan? Imma kamu melakukan perbuatan yang meruntuhkan agama, kamu berbuat maksiat, atau kamu berbuat sesuatu yang mengganggu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngasih manfaat tidak bisa, ganggu. Sudah ngasih manfaat tidak bisa, tidak bisa memberi manfaat, mengganggu. Kalau tidak bisa memberi manfaat kepada orang, tidak mengganggu, itu minimal. Nah, derajat paling ini memberi manfaat kita dan dia mengganggu bahan yang rubah al-halikin. Kalau kamu sampai mengganggu manusia atau Allah atau berbuat maksiat, inilah tingkatannya orang-orang yang binasa. Fa'iyaka antakuna fi hadithit tabagab. Hati-hati kamu berada di dalam posisi ini, di dalam tingkatan. Nah, hati-hati dalam tingkatan. Nah, sampai di sini Imam Ghazali berikutnya mengatakan wa'lam anna al-'abda bi haqqi dini ala thalath. Hamba itu dalam perkara agamanya ada 3 kelompok. Ini kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita tergolong pada kelompok yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.